Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik ya? Alhamdulillah. Kalau memang sehat, baik, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang telah memberi kita kesehatan, kemampuan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu sudah sampai di pelajaran 3 dengan tema Aku Anak Soleh. Sebagai pembahasan pada kesempatan kali ini, kita nanti akan membahas tentang jujur disayang oleh Allah, dan yang kedua adalah sikap amanah. Sebagai tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah diharapkan anak-anakku mampu memahami sikap jujur dan amanah. Dan yang kedua, mampu menunjukkan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mampu memahami keuntungan bersikap jujur dan amanah. Kita masuk pada pembahasan, yaitu Aku Anak Soleh. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, ada gambar sebagai berikut. Mari kita perhatikan. Ada gambar seorang ibu-ibu yang telah memerah susu kambingnya, dan beliau mengatakan, wah, susunya sedikit. Kemudian disampaikan kepada anaknya, nak, perahan susunya sedikit. Jawab si anak, tidak apa-apa, Bu. Kemudian ibu itu mengatakan lagi, bagaimana ya nak, untuk memenuhi pelanggan, kita tambah saja dengan air. Si anak itu menjawab, jangan, Bu. Nah, untuk penjelasan gambar ini nanti akan kita bahas lebih lanjut agar anak-anakku bisa paham tentang sikap jujur. Anak-anakku, kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat serta patuh kepada orang tua dan guru. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Nah, maka dari itu, ayo kita ikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang baik, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk yang pertama, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pada pembahasan ini ada suatu kisah yang sangat menarik, bahwa pada suatu malam Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Makkah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan di dalamnya. Percakapannya adalah sebagai berikut. Anakku,
malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Begitu kata sang ibu. Kemudian sang anak menjawab, "Jangan, Bu. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Kemudian, bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata si janda atau si ibu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Dan gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, "Apakah kalian belajar di rumah?" Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, "Saya tidak belajar." Kemudian, apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur. Kemudian, sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Nah, kisah barusan bersumber dari buku Sirah atau kisah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dari kisah tadi, anak-anakku, mari kita pahami bahwa jujur adalah penting. Walaupun kata-kata kita tidak diketahui oleh orang lain, oleh siapapun, tapi ingatlah bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui apa yang dikatakan oleh hamba-hambanya, walaupun itu
masih di dalam hati, belum kita ucapkan dengan mulut atau lisan kita. Tapi yakinlah bahwa Allah Maha tahu dan Maha mendengar segala apa yang kita ucapkan. Nah, dengan itu kita menjadi tahu bahwa berkata jujur itu dengan siapa? Ya, dengan siapa saja. Dengan ayah, dengan ibu kita harus jujur, dengan bapak ibu guru kita harus jujur, dan dengan semuanya, dengan siapa saja kita harus senantiasa bersikap jujur. Ya, jujur itu adalah kurang lebih arti yang paling mudah kita pahami adalah mengatakan sesuatu dengan sesuai kenyataannya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Itulah jujur, mengatakan sesuatu dengan sesuai kenyataannya. Yang selanjutnya adalah amanah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau juga mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Dengan sikap Nabi amanah ini, maka kita sebagai umatnya wajib untuk meneladani, meniru atau mencontoh sikap beliau, yaitu amanah, dapat dipercaya. Dititipi sesuatu ataupun hal lain yang berkaitan dengan hubungan kita dengan teman dan dengan orang lain, mari kita bersama-sama bersikap amanah dengan siapa saja. Sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya dengan rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, serta menjaga nama baik guru dan sekolah. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk tugas pada pembelajaran kita kali ini, silahkan anak-anakku dirangkum materi yang ada dalam video ini. Tidak perlu banyak-banyak, cukup masing-masing 5 baris, ya. Jujur, tentang sikap jujur 5 baris, dan tentang sikap amanah 5 baris saja. Ditulis di buku catatan PAI masing-masing, dan hasilnya dipoto, kirimkan ke WA grup PAI kelas 4 AP. Hasilnya kami tunggu sampai dengan nanti malam jam 21.00 atau jam 9 malam. Sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya, dan jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.